Para pelayat memadati rumah duka Dr. Ica di Desa Baumata, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk mengikuti prosesi pemakaman. Pemberkatan peti jenazah diwarnai isak tangis orang tua dan keluarga Dr. Ica. Selanjutnya peti jenazah diarak menuju tempat peristirahatan terakhir di TPU Liliba, Kota Kupang. Tangis orang tua, keluarga dan kerabat kembali pecah saat peti jenazah diturunkan ke liang lahat. Kematian Dr. Ica menjadi perhatian publik karena kematian korban diduga mengalami depresi karena mendapatkan intimidasi dari 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara. Korban sempat meninggalkan surat wasiat atas apa yang dialaminya. Ibunda korban Nur Azizah saat menceritakan kembali peristiwa intimidasi terhadap anaknya tidak mampu menahan tangis saat mengingat kembali cerita korban kepadanya. Biar saya nanti baru angkat. So, ada jatuh, ada kayu jatuh. Biar lepas. Saya ambil tadi. Semoga saya menangis. Saya beruntung, saya berselingkuh, tapi tidak ada hasil. Saya ingat anak saya menelpon menangis menjerit, "Mama, saat ini saya sedang diintimidasi oleh anggota dewan. Saat ini saya sedang viral, Mama. Saya sudah bekerja sesuai dengan SOP. Bahkan saya paham betul itu SOP dan saya langsung konsultasi dengan ahli. Dokter ahli pisau ular yang ada di Indonesia hanya satu-satunya, yaitu Dokter Maharani." Polres Timur Tengah Utara telah meminta keterangan sejumlah saksi dan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit untuk mendapatkan rekam medis dari Dr. Ica yang meninggal dunia akibat depresi berat. Polisi juga akan memeriksa 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara yang diduga mengintimidasi Dr. Ica. Polres Timur Tengah Utara terus menyelidiki kasus dugaan intimidasi yang dilakukan 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara berinisial VL, TLS, dan NT. Proses pengambilan keterangan terhadap para saksi masih berlangsung, di antaranya saksi-saksi yang bertugas bersama korban pada hari kejadian intimidasi saat Dr. Ica bertugas piket di instalasi gawat darurat RSU Leona Keva Menanu. Polisi juga berkoordinasi dengan pihak rumah sakit untuk memperoleh rekam medis terkait kondisi kesehatan dan kejiwaan Dr. Ica selama menjalani perawatan pasca kejadian. Polres Timur Tengah Utara juga berencana memanggil 3 oknum anggota DPRD untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan intimidasi terhadap korban. Berikutnya kami akan segera mengambil meminta klarifikasi dari 3 anggota dewan tersebut dan kami melaksanakan koordinasi dengan Bapak Ketua Dewan agar segera menindaklanjuti laporan yang sudah keluarga dari laporkan ke Badan Kehormatan DPR. Kemudian kami juga menunggu hasil dari berkoordinasi dengan pihak ahli pidana dan ahli psikologi. Pihak keluarga menemukan sepucuk surat yang dibuat oleh Dr. Ica sebelum meninggal dunia. Dalam surat wasiatnya, Dr. Ica memohon maaf kepada kedua orang tuanya dan meminta kasus intimidasi oleh 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara diproses secara hukum. Kisah pilu dialami Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni atau biasa disapa dengan Dr. Ica, dokter muda berusia 27 tahun yang sudah 3 tahun terakhir ini bertugas di Puskesmas Biteva dan juga berpraktik medis di Rumah Sakit Leona di Keva Menanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dr. Ica ditemukan meninggal dunia diduga bunuh diri di rumah orang tuanya di perumahan RSS Baumata, Kabupaten Kupang pada Jumat lalu 26 Juni 2026.
Dr. Ica nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di rumah orang tuanya. Diduga karena mengalami depresi berat pasca diintimidasi oleh 3 oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara. Sebelum mengakhiri hidupnya, Dr. Ica sempat membuat surat wasiat untuk orang tuanya. Yang ditemukan di kamar korban juga ditemukan 2 buah handphone yang menurut keluarga diduga berisi percakapan teror dan hujatan dari oknum anggota DPRD TTU terhadap korban. Pada surat wasiatnya, Dr. Ica menulis permohonan maaf kepada orang tua dan keluarga besarnya karena memilih mengakhiri hidupnya dengan tragis. Korban juga mengaku tak kuat mendapat intimidasi dan takut bertemu dengan ketiga oknum anggota DPRD yang mengintimidasinya. Dr. Ica mengampuni tindakan para pelaku, namun tetap meminta proses hukum harus terus berjalan. Surat wasiat ini di tangan penyidik, tapi waktu itu penyidik tunjukkan isi suratnya itu pertama Ica memohon maaf kepada bapak, mama, dan adik, Tegagar sebagai kakak. Lanjut lagi di situ bahwa dia mau kembali ke IPA itu dia tidak masih trauma untuk bertemu dengan 3 orang itu dia trauma. Lalu terakhir, tapi ini satu narasi di situ, itu yang terakhir itu dia mengampuni 3 anggota yang ini, tetapi tidak dengan proses dugaan tindak pidana yang mereka lakukan. Cukup dia menjadi korban untuk menyelamatkan nakes-nakes, yang artinya bahwa dengan adanya itu semoga tidak ada korban Ica-Ica yang lain. Itu surat dan dia tanda tangan. Menanggapi kasus kematian Dr. Ica yang diduga melibatkan 3 oknum anggota Dewan, Ketua DPRD TTU, Christo Evi menyampaikan duka cita mendalam dan permohonan maaf. Pimpinan Dewan segera melakukan sidang badan kehormatan terhadap ketiga oknum anggota DPRD dan mendukung sepenuhnya langkah hukum yang dilakukan keluarga untuk mendapat keadilan. Saya selaku Ketua DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara menyampaikan bela sungkawa dan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga dari almarhumah Dr. Ica Pakenoni, dan saya juga atas nama lembaga DPRD menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas peristiwa ini sehingga meninggalnya Dr. Ica Pakenoni. Tentunya kami DPRD, karena sudah ada laporan resmi dari keluarga kepada badan kehormatan, kami akan memproses itu dengan terbuka, transparan, akuntabel, agar keluarga bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Sebelumnya pada Sabtu 13 Juni 2026 lalu, saat bertugas sebagai dokter jaga di IGD Rumah Sakit Leona Keva Menanu, Dr. Ica kedatangan seorang pasien anak korban gigitan ular. Dr. Ica disebut telah menangani medis terhadap pasien tersebut sesuai SOP dan berkonsultasi dengan dokter spesialis anak. Namun 3 oknum anggota DPRD TTU yang tidak terima dengan penanganan medis dari korban tiba-tiba masuk ke ruang perawatan dengan emosi serta mengintimidasi korban. Ironisnya, ada 2 oknum anggota DPRD yang bertemu korban dalam keadaan mabuk. Akibatnya korban mengalami depresi berat dan sempat dirawat di rumah sakit untuk menjalani perawatan psikologi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ferdinandus Rabu, Metro TV. Kenyamanan bukan hanya untuk anak saya, tapi Orang tua dan keluarga besar Dr. Ica akan terus memperjuangkan keadilan atas kasus dugaan intimidasi yang dilakukan oleh oknum wakil rakyat di Timur Tengah Utara bisa terungkap jelas seperti juga harapan Dr. Ica dalam surat wasiatnya. Untuk membahasnya sudah bersama kami Bupati Timur Tengah Utara, ada Yosef Valentinus Desa Dela Sale Kebo. Selamat sore Pak Yosef. Selamat sore Mbak, selamat sore. Baik, Pak Yosef, apa yang sudah pemerintah kabupaten lakukan untuk membantu keluarga korban mendapatkan keadilan? Baik Mbak, kita saat ini terus berkoordinasi dengan
berbagai pihak, termasuk juga dengan pihak Polres Timur Tengah Utara dalam rangka mempercepat pemeriksaan. Dan puji Tuhan hari ini pihak kepolisian sudah memanggil ketiga anggota DPR tersebut untuk selanjutnya diperiksa pendahuluan. Nah, ini kita berterima kasih karena langkah cepat yang sudah diambil. Nanti setelah kedukaan selesai, kami menunggu apa langkah yang akan diambil oleh keluarga sehingga pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara akan mendukung segala langkah yang akan diambil oleh keluarga. Jadi untuk sementara ini dari hasil koordinasi kita semua sudah berjalan dari pihak kepolisian untuk pemeriksaan saksi dan pemeriksaan yang diduga menjadi pelaku. Ketiga-tiganya saat ini masih sedang dalam pemeriksaan. Begitu, Mbak. Oke. Pak Yosep, sebelumnya kami juga membaca apa yang Bapak sampaikan di beberapa media bahwa Rumah Sakit Umum Leona ini juga Bapak nilai tidak transparan dalam memberikan informasi. Seperti apa persisnya dugaan ketidaktransparan itu dan bagaimana rencana selanjutnya apa yang akan dilakukan pemerintah kabupaten terhadap RSU Leona? Betul, Mbak. Jadi sejak kejadian dari yang diduga intimidasi sampai dengan saya melayat di rumah duka, ini dari pihak rumah sakit tidak pernah menyampaikan satupun klarifikasi ke kami sebagai pemerintah daerah, sehingga saya menganggap ini rumah sakit Leona ini harus bertanggung jawab, tidak boleh lepas tangan. Sehingga saya akhirnya mengeluarkan statement kalau misalnya tidak segera menyampaikan laporan, maka kemungkinan perpanjangan izin Rumah Sakit Leona di TTU akan saya cabut. Sehingga akhirnya tadi pagi kurang lebih jam 8.30 Direktur Rumah Sakit Leona datang ke ruang kerja saya menyampaikan keseluruhan kronologi secara verbal, belum menyampaikan secara tertulis. Kemudian saya menyampaikan kepada pihak Leona bahwa saya terima alasan kalian, tetapi dengan 3 syarat. Yang pertama, segera lakukan konferensi pers kepada publik supaya publik tahu bahwa Leona jangan berdiam diri. Yang kedua, saya sampaikan untuk Direktur Rumah Sakit Leona Keva supaya ikut juga memberikan keterangan kesaksian sebagai saksi di Polres. Karena saat kejadian beliau ada di lokasi. Yang ketiga, saya minta supaya CCTV yang ada di Rumah Sakit Leona supaya diserahkan semuanya ke pihak kepolisian. Sehingga pengungkapan kasus yang diduga pengintimidasian ini bisa terang benderang kepada publik. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang seadil-adilnya bagi keluarga almarhumah Dr. Ica. Begitu, Mbak. Ya, Pak Yosep, seperti apa bentuk intimidasi yang dilakukan oleh 3 oknum anggota DPRD ini di rumah sakit? Dan apa yang Bapak ketahui terkait dengan bentuk intimidasi yang dilakukan setelah itu, setelah dari rumah sakit? Yang kami ketahui bahwa intimidasi itu dilakukan secara verbal terkait dengan kepanikan ketiga anggota dewan ini terhadap langkah yang akan diambil oleh Dr. Ica. Sedangkan kita ketahui apa yang dilakukan Dr. Ica itu sudah sesuai SOP terkait penanganan patokan ular, sehingga mereka mungkin tidak sabar dengan apa yang harus dilakukan sesuai SOP, sehingga kemudian terjadilah intimidasi pada saat itu. Kalau misalnya dia setelah kejadian itu tidak ada, kami belum mendapatkan laporan terkait dengan pengintimidasian setelah kejadian di Rumah Sakit Leona. Tapi yang kami tahu bahwa setelah dari Rumah Sakit Leona, Dr. Ica ini mengalami trauma sehingga langsung dirawat. Kemudian dari proses merawat itu kemudian kami putuskan untuk segera Dr. Ica ini kita bawa ke Rumah Sakit Ben Boy
untuk mendapat perawatan lebih lanjut, dan kami minta supaya dilakukan pemeriksaan psikologi terkait dengan keadaan kondisi almarhumah Dr. Ica. Dari hasil pemeriksaan psikologi kita terima bahwa ternyata Dr. Ica ini almarhumah mengalami trauma berat akibat dari intimidasi verbal yang diterima saat bertugas di Rumah Sakit Leona. Begitu, Mbak. Dan intimidasi verbal itu salah satunya diduga karena ada 2 oknum anggota DPRD yang dibawa pengaruh alkohol ya, Pak? Persisnya saya tidak tahu, tetapi biasanya yang berdua ini memang sering mengkonsumsi alkohol hampir setiap saat, Mbak. Itu informasinya dari mana tuh, Pak? Apakah memang sudah menjadi rahasia umum khusus spesifik 2 oknum anggota DPRD ini? Sudah, kita sering ya, selama ini mereka mengkonsumsi tetapi tidak pada taraf sampai kejadian seperti kemarin. Mungkin kemarin ya kita kurang paham karena saya juga tidak ada di lokasi, sehingga ini kita melihat apakah ini di bawah pengaruh alkohol atau memang karena kepanikan yang terjadi saat penanganan pagutan ular ini, Mbak. Oke. Pak Yosep, tadi kami juga sudah putarkan ada pernyataan dari Ketua DPRD di sana ya terkait dengan dugaan intimidasi anggotanya. Tapi apakah dari pemerintah kabupaten juga mendorong agar setidaknya sambil menunggu proses hukumnya ada sanksi etika yang diberlakukan kepada 3 oknum anggota DPRD ini? Kami dari pihak eksekutif memang tidak bisa mencampuri urusan di legislatif. Kami berharap apa yang disampaikan Ketua DPR ini bisa kemudian bisa diwujudkan untuk diberikan sanksi sambil menunggu keputusan pemeriksaan seperti apa. Jadi sanksi administratif itu bisa dilakukan oleh DPR, dalam hal ini Ketua dan Badan Kehormatan, sehingga pemeriksaan dan sanksi administratif ini sambil berjalan seiring. Ya. Kami berharap ini bisa dilakukan karena kami sendiri dari eksekutif jujur tidak bisa mencampuri apa yang terjadi di lembaga legislatif. Ini kita kembalikan kepada Dewan Kehormatan DPR dan juga kembali ke partai ketiga anggota Dewan ini. Sehingga kemudian bisa memberikan perhatian khusus terhadap ketiga anggota Dewan ini. Begitu, Mbak. Pak Yosep, terakhir kita tahu bagaimana sulitnya untuk bisa menghasilkan mencetak dokter yang berasal dari putra-putri daerah dan mengabdi di daerah asal gitu ya. Apa perhatian lebih yang bisa diberikan oleh Pemkab belajar dari kasus dugaan intimidasi ini untuk melindungi para dokter, Pak? Baik, Mbak. Jadi ini yang menjadi kekhawatiran kami di Kabupaten Timur Tengah Utara dengan kejadian ini. Kami tidak mau kemudian ada trauma khusus dari para tenaga kesehatan maupun dokter khususnya untuk kemudian bertugas di Kabupaten Timur Tengah Utara. Dr. Ica sendiri adalah buah dari beasiswa Pemda yang kami sekolahkan sampai dengan lulus dokter di tahun 2024. Sehingga kami tidak mau hal ini terjadi lagi untuk kedepannya. Sehingga saya dalam waktu dekat akan mengumpulkan semua dokter, kemudian dengan rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah untuk kita buatkan SOP bersama-sama terhadap keamanan dan keselamatan para dokter ke depan yang akan bertugas di Kabupaten Timur Tengah Utara, Mbak. Sehingga kita menjamin betul bahwa dokter jangan takut lagi untuk kemudian dengan kejadian ini tidak datang ke TTU. Ini yang menjadi kekhawatiran kami, jujur, sehingga kami berupaya untuk image ini tidak tidak berlaku lama karena kami khawatir sekali, Mbak. Baik. Khawatir sekali kalau ini menjadi presiden buruk buat daerah kami. Begitu, Mbak. Baik. Bapak Bupati, Pak Yosef Valentinus, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.